Pernahkah kau membayangkan satu kedipan mata, satu hembusan napas, dan kau tiba-tiba terdampar jutaan tahun ke masa lalu? Bukan di zaman es, bukan di dunia dinosaurus, tapi di sebuah era yang jauh lebih tua, jauh lebih liar. Zaman karbon. Ini bukan hutan yang kau kenal. Udara tebal kayak oksigen memungkinkan tumbuhnya tanaman setinggi gedung pencakar langit dan serangga sebesar burung. Ketika terbangun dari tidurnya yang aneh, yang pertama kali menyerbu inderanya adalah bau lumut busuk dan kelembaban yang menusuk. Dia mencoba menggapai ponsel, tapi yang ada hanyalah lumpur di tangannya. Kebingungan berubah menjadi ketakutan mutlak saat seekor meganeura capung purba sebesar elang melintas. Suara kepakan sayapnya memecah kesunyian. Di dunia ini, setiap inci kehidupan didominasi oleh serangga raksasa dan amfibi purba yang haus. Dia harus bergerak dan harus cepat, tanpa peta, tanpa kompas, bahkan tanpa ponsel. Satu-satunya tujuan adalah bertahan hidup, mencari makanan, mencari tempat berlindung, dan yang terpenting, mencari jalan pulang. Hari pertama adalah neraka. Mencari air bersih adalah tantangan pertama. Dia menemukan genangan air, tapi seketika ia menyadari genangan itu adalah rumah bagi Eryops, amfibi buas dengan kepala besar. Dia terpaksa mengikuti sungai kecil, meminum air yang mengalir deras sambil selalu waspada terhadap predator. Makanan, semua buah terlihat asing dan berpotensi mematikan. Dia bertahan hanya dengan memancing ikan kecil menggunakan ranting dan umpan serangga kecil. Ini adalah diet yang sangat brutal dan tenaganya terkuras cepat. Setiap langkah adalah pertaruhan, setiap bayangan bisa jadi predator. Di zaman ini yang lemah akan binasa. Malam adalah waktu di mana monster-monster purba berkuasa. Di tengah kegelapan ia mendengar derap langkah yang berat menyeret. Itu adalah Arthropleura, kelabang raksasa sepanjang 2 meter, bergerak cepat tertarik pada bau asap api kecilnya. Pertarungan hidup atau mati pecah. Dia tahu dia tidak bisa menang kekuatan, jadi dia menggunakan kecepatan dan kecerdasannya menusuk bagian sendi makhluk itu. Dan dengan sisa tenaga terakhirnya, dia mendorong kelabang itu ke jurang kecil. Setelah pertarungan itu, rasa takut berubah menjadi tekad yang membara. Dia bukan lagi turis dari masa depan. Dia adalah pemburu, dia adalah penyintas. Di tengah keputusasaan, secercah harapan selalu ada. Sebuah teka-teki, sebuah petunjuk. Batu itu bersinar. Di zaman yang didominasi kehidupan biologis, penemuan benda buatan atau setidaknya anomali ini adalah keajaiban. Rasa lapar dan takut dikalahkan oleh naluri. Naluri yang mengatakan batu ini adalah kuncinya. Dia membersihkan ukiran itu dan menyadari ukiran itu menyerupai peta langit tapi dengan bintang yang berbeda. Dia melihat ada cekungan yang tepat untuk tangannya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam mencoba memecahkan kode purba itu. Kemudian ia menyadari ukiran itu tidak perlu dipecahkan tapi diaktifkan. Udara di sekitarnya mulai berputar, pepohonan seperti bergetar dalam pantulan air. Di hadapannya sebuah portal vertikal terbentuk berdenyut dengan cahaya biru kehijauan yang intens. Ini dia, gerbang waktu. Tiba-tiba monster terakhir muncul, seekor serangga besar yang belum pernah dia lihat bersiap menyerang punggungnya. Tidak ada waktu lagi, pilihannya hanya satu, mati di dunia purba ini atau mempertaruhkan segalanya di dalam pusaran cahaya. Tubuhnya terasa seperti ditarik dari dalam keluar. Lalu hening, dia terbangun. Di kamarnya yang tenang, di tempat tidurnya yang empuk, jam dinakas menunjukkan waktu yang sama seperti saat ia tidur. Hanya mimpi. Dia kembali, tapi petualangannya meninggalkan jejak. Bukti tak terbantahkan bahwa zaman karbon itu nyata. Ia telah kembali dari dunia purba membawa serta sebuah rahasia. Kini ia harus hidup dengan pengetahuan bahwa di luar sana gerbang waktu mungkin masih terbuka. Dan sebuah pertanyaan besar muncul, apakah batu purba ini adalah petunjuk ataukah itu adalah kunci yang akan membawanya kembali ke dunia raksasa kapanpun ia mau? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menemukan batu itu? Tuliskan komentarmu dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video misteri dan petualangan menembus waktu lainnya.